Kita kan walaupun ibu ini bisa hanya kita kan memandu dia kayak kemarin kan oleh ofisial kan dikasih pilihan jalur-jalur mana yang nyaman dulu yang musik. Tadi sudah saya rayu Alvin nyanyi joget lagi bedengkoy atau Kak Angga mau ya bedengkoy biar nggak teguring ya lah. Ya silakan mungkin dari kontingen juga tim pendukung. Oh juga silakan teman Alvin boleh juga. Silakan ini jam-jam ngantuk nih jadi karena cukup lama kami menilai, tetapi puji Tuhan terus terang kami menilainya sangat sportif sekali sesuai dengan hasil karya yang sudah ibu-ibu buat. Jadi tidak ada dan karya yang sudah ibu-ibu buat. Untuk saat ini saya langsung umumkan ya Bu, izin saya mengumumkan dulu ya Bu. Karya terbaik 5 jeng 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 jatuh pada nomor urut 7 dan nomor 6 dari Kabupaten Papua 10. Mepet Bu. Berkarya bisa lebih kami bagi teman-teman atau ibu-ibu yang belum berkesempatan menjadi yang terbaik untuk hari ini, kami harap jangan ada. Terima kasih, selamat sore, tetap semangat. tetap semangat luar biasa. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Baik, mohon izin untuk Bapak Opani Ibrahim untuk menyerahkan plakat dan juga hadiah yang mohon izin. Selanjutnya, juara kita pada kesempatan kali ini dari Kota Palangkaraya. Luar biasa. Senyum Bu. Palangkaraya mendapatkan juara pertama atau terbaik 1 di keterampilan tradisional Manjawet. Taruhi jadi ya, temanya rantai uyak minat cedero. 1, 2, 3 oke siap. Sahabat mau dibawa pulang langsung ya. Suara EJ tetegang tapi senyum Bang Bu. Silakan kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2. Berkomunikasi langsung dengan ibu yang cantik di sana. Silakan nanti berkomunikasi untuk seluruh pemenang. Oke, demikian untuk sesi foto. Lakukan ini Bu untuk hari ini. Terus apa sih makna dari ikut lomba menjawet ini Bu? Mungkin bisa dijelasin. Kalau itu lebih ke panitia, masalah itu kan. dulu ya baru nanti saya Ini namanya nggak usah dikasih ya, nggak usah ya, kita langsung aja. Ini kalau untuk yang apa namanya itu, untuk maknanya kita tahun ini itu untuk mengangkat Menjawet ini itu kan dari Dinas Kebudayaan atau dari kementerian itu maksudnya untuk masyarakat lokal untuk melestarikan kebudayaan. Nah, selama ini kebudayaan itu kan sudah hilang, ditinggalkan sama generasi muda. Nah, sekarang orang-orang tua, jadi kita lakukannya melestarikan, mempromosikan, mengenalkan kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten. Jadi kalau yang untuk yang ininya dengan ibu ditanya. Bu, mungkin dari beberapa peserta sih Bu yang ikut serta dalam lomba festival Menjawet ini Bu? Kalau kita lihat jumlah peserta di awal itu memang ada 9 kabupaten dan kota yang ikut, cuman ada 1 yang mengundurkan diri. Jadi yang tersisa saat ini ada 8 peserta dari beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah.
dari kabupaten mana aja Bu yang ikut serta ini Bu? Kabupatennya ada dari Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kota Waringin Barat, Burung Raya, Katingan, dan Barito Utara ya. Barito Selatan. Barito Utara ikut juga Barito. Barito Utara nggak jadi kemarin ya. Oh, mundurkan diri ya? Tapi nggak jadi. Barsal yang jadi itu Pak. Barsal ya. Bu boleh sedikit tahu mengulik dari menjawet ini apa sih yang motif yang paling susah dilihat dari penelitiannya sendiri? Kalau menjawet ini sebenarnya tidak ada motif yang paling susah. Yang pasti itu peserta bisa lebih fokus dan konsentrasi dan sabar dalam membuat motif anyamannya. Ya, karena semua motif ini kan ada hitungannya masing-masing. Kita salah saja satu lembar untuk mengangkat atau lembarannya itu tergabung jadi dua gitu, itu akan berpengaruh dengan motif yang kita buat. Jadi secara tidak langsung kita harus membongkar anyaman itu supaya bisa kembali benar seperti yang di awal. Jadi kita bongkar anyamannya itu sampai titik yang salah, baru kita bisa melanjutkan motif anyamannya. Karena motif anyaman ini yang biasa kita sebut dalam bahasa Dayak itu dare kan. Nah dare ini terdiri dari berbagai macam, tergantung daerahnya masing-masing. Karena di daerah Kalimantan Tengah sendiri itu kalau saya pernah melakukan anyaman itu, membuat motif itu lebih dari 500-an motif itu. Motif ya. Sesuai dengan kemampuan kita untuk mengolahnya. Karena setiap motif itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Dan juga berbeda-beda ya dari. Ya, dan berbeda-beda. Dan setiap motif itu kita angkat dari budaya lokal kita, dari kehidupan kita zaman dulu, misalnya seperti motif bejaka kelelawit. Bejaka kelelawit itu kan terkenal sebagai obat tradisional waktu itu, di mana bisa menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah itu kita aplikasikan ke dalam sebuah motif anyaman. Jadi semuanya itu sebagai bentuk karya kita memanfaatkan hasil alam juga. Karena hasil alam kita, terutama rotan ini kan sangat berlimpah di Kalimantan Tengah. Jadi tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi sebuah produk yang menarik, yang ekonomis, yang tentunya bisa mengangkat kearifan lokal dari suku Dayak itu sendiri. Oke, mungkin terakhir ini Bu, tangga untuk dari lomba ini apa sih yang supaya kesan untuk generasi kedepannya itu supaya bisa tertarik untuk menganyam ini Bu? Saya berharap terutama kepada pemerintah terkait atau dinas-dinas terkait supaya bisa mengembangkan budaya menjawet ini sejak dini, mengadakan festival, misalnya festival budaya menjawet untuk generasi muda, terutama anak-anak yang masih di kelas duduk di bangku SD, SMP atau SMA. Nah dari setiap jenjang itu nanti kita lihat sampai di mana kemampuan mereka untuk membuat anyaman, karena dari situ kita akan melihat kecintaan generasi muda kita terhadap budaya menjawet ini. Karena budaya menjawet ini kan tidak semua orang bisa, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kita harus ada regenerasi supaya budaya menjawet ini tidak hilang dengan sia-sia, tapi lebih dikenal, lebih disukai dan diminati oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, pemuda remaja, orang tua, bahkan turis juga. Iya, dari turis luar. Harapannya seperti itu sih Teh. Dari anyaman ini ada yang sudah go internasional nggak? Kalau saya sendiri yang ngomong ini sudah pernah, kita pernah mengikuti event pameran di Nanning, tepatnya di China di tahun 2023 kemarin, tepatnya di bulan Oktober. Nah, di sana kita membawa budaya menjawet ini dan kita praktekkan langsung. Saya melihat antusias dari masyarakat di
sana itu luar biasa. Bahkan mereka duduk di samping kita untuk mencoba menganyam. Mereka penasaran, oh sepatu ini dari ini ya Bu asalnya, oh tas ini dari ini ya asalnya. Ya, karena bagi mereka itu proses itu lebih penting. Dari buat tangan sendiri ya, untuk Iya, betul. membuat hasil karya itu sendiri dan diimplementasikan ke luar negeri itu ya sendiri untuk memperkenalkan budaya kita sendiri deh. Kita mewakili Kalimantan Tengah waktu itu, dan Kalimantan Tengah sebagai ikon di sana untuk mewakili Indonesia di Ca-Expo kalau tidak salah, pameran ya Expo Cina. Expo Cina ya. Dengan nama siapa Ibu? Dengan Ibu Niang, owner dari Jawet Niang yang beralamat di Etimolog Penerapan. Ibu Nian. Iya betul. Ibu Nian. Masih banyak ya Bu. Bu, kayak bagaimana Bu tingkat kesulitan untuk membuat anyaman itu sendiri Bu? Kalau bagi aku nggak ada yang sulitnya, tapi cuma waktu. Itu aja. Nggak ada sulitnya, biar apa-apa. Seperti apa ayamnya, nggak ada yang sulit. Bu, dari ciri khas Ibu sendiri itu kan menggambarkan dua motif ya Bu? Iya, dua motif itu, kami Motif apa? tuyang sama banjang balanga. Boleh itu sampaikan apa artinya dan Artinya, kalau artinya kawi tuyang itu setiap orang yang menahunan bilang kami harus pakai kawi tuyang, harus pakai tuyang. Itu. kalau yang untuk Kalau yang banjang belanga itu pagar kisahnya, pagar. Jadi belanganya tuh nggak kemana-mana, ada pagarnya, sudah dipagar. Itu kalau artinya. berapa tahun Bu Ibu menggeluti anyaman ini Bu? Kalau boleh tahu. Mana ada. Aku nih dari kecil yang bisa mayam, tapi yang ini ya baru ini ikut mereka. Untuk ikut lombanya Iya, baru ini, Tapi untuk menganyamnya itu sudah dari Dari masih kecil, dari SD aku sudah bisa ngayam. Bu, mungkin apa sih makna yang tersendiri ikut lomba ini dengan peserta-peserta yang lain? Mungkin ada rasa tegang atau gimana? Enggak Atau ada rasa tegang, keseruan? sama aja. Sama aja Bu ya? Sama aja. Seru, tapi seru-serunya ada Ada. kumpul Ya, memang ada. jadi cari tahu sendiri kan, ada motif lain gitu. Mungkin gambaran Ibu gimana sih Bu? Gambaran Ibu dengan peserta-peserta lain, gambaran Ibu aja ikut lomba ini. Perasaan. Mm-mm. Kalau perasaan nggak ada apa-apa, ya menang ya syukur, ya nggak menang ya nggak apa-apa. Gitu kan, untuk kita meriahkan ini. Mm-mm. Ini apa? Bu, boleh tahu siapa namanya Bu? Mardiana, Mardiana. Oke. Umur berapa Bu? 67 tahun. 67 tahun. Dari kecil, dari Dari SD sudah ya? bisa mengayam. Oke. Dari mana Bu? Palangkaraya. Dari Palangkaraya. Ini Palangkaraya di sini. Baru pindah dari sana. Kan dulunya dari Mendomai. Oh, dari Manduman. Ya, pindah ke sini. Lama juga pindah ke sini. Sudah berpenduduk di sini kami. Makasih ya Bu. Ya.